Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novia Nazla Ramadhani dengan NPM 087. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara saya mengolah data dari mini skripsi. Nah, judul mini skripsi yang saya gunakan yaitu tentang pengaruh rata-rata lama sekolah dan tingkat pengangguran terbuka terhadap penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021. Nah, untuk datanya sendiri, itu saya menggunakan data cross-section, yang dimana saya mengambil data dari kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sekitar 36 data, dimulai dari Kabupaten Cilacap sampai Kota Tegal. Nah, untuk variabelnya yang saya gunakan itu, saya menggunakan dua variabel bebas dan satu variabel terikat, yang dimana variabel bebasnya saya menggunakan rata-rata lama sekolah dengan satuan tahun, itu untuk sebagai variabel bebas yang pertama. Untuk variabel bebas yang kedua, itu saya menggunakan tingkat pengangguran terbuka atau TPT dengan satuan persen. Nah, untuk variabel terikatnya sendiri, itu saya menggunakan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah dengan satuan ribu jiwa. Nah, untuk sebelum masuk ke perhitungan data atau pengolahan data, saya ingin memberitahukan bahwa saya menggunakan beberapa uji yang dimana saya menggunakan uji asumsi klasik, terus tuh uji analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis. Nah, untuk uji asumsi klasik sendiri itu terdapat beberapa pengujian lagi di dalamnya, yang diantaranya uji normalitas, uji multikolineritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Nah, untuk uji normalitas sendiri, itu merupakan uji yang dimana kita dapat mengetahui apakah data yang digunakan itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, pengujian ini nih, pengujian statistik yang digunakan itu menggunakan pengujian Jarque-Bera. Nah, untuk menentukan apakah regresi data itu normal atau tidak, yang dimana jika probabilitas Jarque-Bera itu lebih besar dari tingkat kesalahan, maka nilai residu itu berdistribusi normal. Sedangkan kalau tingkat kesalahannya itu kurang dari 0,05, maka datanya itu tidak terdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji multikolineritas, yang dimana uji ini kita dapat mengetahui apakah model regresi yang kita gunakan itu tuh memiliki korelasi antar variabel bebas. Nah, untuk pengujian multikolineritas ini nih dideteksi dengan menggunakan FIF atau Variance Inflation Factor. Nah, di mana jika probabilitas FIF itu lebih besar dari 10, maka dapat dikatakan terjadi multikolineritas. Sedangkan kalau misalnya untuk probabilitasnya kurang dari 10 atau FIF-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolineritas. Nah, selanjutnya itu uji heterokedastisitas, yang dimana untuk mengetahui uji ini nih, kita untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi, yang dimana pengujian ini menggunakan metode White untuk menguji heterokedastisitasnya. Nah, dengan syarat jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Sedangkan kalau nilai probabilitasnya itu kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi masalah heterokedastisitasnya. Nah, selanjutnya dari uji asumsi klasik ini ada uji autokorelasi, yang dimana uji ini itu kita dapat mengetahui apakah terdapat atau tidaknya autokorelasi. Dengan pengujian ini nih kita menggunakan metode LM test dengan syarat itu nilai probabilitas itu harus kurang dari 0,05. Nah, maka itu bisa dikatakan sebagai terdapat korelasi serial. Nah, sedangkan kalau misalnya probabilitasnya itu lebih dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasinya. Selanjutnya, pengujian yang saya gunakan yaitu analisis regresi linier berganda, yang dimana metode yang dipakai ini merupakan metode analisis regresi linier berganda itu merupakan
teknik analisis yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan hubungan antar variabel kuantitatif, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Nah, dalam penelitian saya atau dalam mini skripsi saya menggunakan variabel bebas, yaitu rata-rata lama sekolah dan tingkat pengangguran terbuka. Nah, untuk variabel terikatnya saya menggunakan jumlah penduduk miskin. Nah, saya menggunakan data kuantitatif itu karena variabel rata-rata lama sekolah dan tingkat pengangguran terbuka, juga jumlah penduduk miskin itu dapat dijelaskan pada angka-angka yang akan diolah dengan menggunakan if-use. Nah, maka dari itu kita tuh bisa melakukan analisis regresi linear sederhana untuk berganda, untuk mengetahui bagaimana dampak rata-rata lama sekolah dan tingkat pengangguran terbuka terhadap penduduk miskin itu sendiri. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan pengujian hipotesis, yang dimana pengujian hipotesis ini saya melakukan dua, yaitu uji T dan uji F. Yang dimana uji T sendiri itu merupakan untuk mengetahui apakah suatu variabel bebas itu berpengaruh atau tidak dengan variabel terikat secara individu. Nah, secara individu. Nah, jenis pengujian itu jika H0 ditolak, maka T hitung tuh lebih besar daripada T tabel, yang artinya salah satu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan. Kalau sebaliknya itu, kalau misalnya H0-nya diterima, maka T hitung tuh lebih kecil daripada T tabel, yang dimana salah satu variabel independen itu tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Nah, kalau untuk uji bersama-sama atau uji F itu tuh kita tuh untuk menguji apakah variabel independen itu secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependennya. Nah, untuk menghitung nilai statistiknya atau F hitungnya itu dan mencari variabel F tabelnya itu dari tabel distribusi F pada alfa dan derajat kebebasan tertentu, di mana jika 0 itu ditolak, maka F hitung itu lebih besar daripada F tabel. Nah, itu berarti secara bersama-sama variabel yang digunakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Sedangkan kalau misalnya H0 diterima, itu maka F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, itu berarti secara bersama-sama variabel bebas yang digunakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Nah, langsung saja kita akan masuk dengan pengujiannya, itu mengolah if-use dengan mengolah if-use. Nah, yang pertama, untuk mengolah datanya sendiri itu saya menggunakan if-use. Nah, caranya pertama-tama kita harus memasukkan data dari Excel itu ke if-use-nya. Pertama kita pencet file, terus kita pencet new, kita pencet yang work file. Nah, karena data yang kita gunakan merupakan data cross section, itu kita menggunakan yang unstructured. Nah, data yang saya gunakan ini merupakan 35 data. Karena saya tidak mengambil provinsi Jawanya, maksudnya kayak provinsi Jawanya. Saya cuma mengambil kabupaten dan kotanya saja untuk diolah di dalam data ini. Kita pencet OK. Nah, di sini bisa dilihat bahwa range-nya itu 1 sampai 35, terus sampelnya juga 1 sampai 35. Nah, di sini terdapat konstanta dan residunya. Terus tuh untuk mengolah data itu kita harus memasukkan datanya dulu. Gimana sih caranya itu? Pencet yang quick, terus tuh empty group. Nah, di sini kan terlihat bahwa bentuknya tuh mirip kayak di Excel. Kita tarik ke atas kayak tadi, tarik ke atas, terus tuh kita pencet yang paling atas. Itu kenapa? Karena kita akan memasukkan nama variabelnya. Jadi kita buka Excel-nya lagi, terus kita blok dari jumlah penduduk miskin sampai tingkat pengangguran terbuka. Jadi CTRL Shift ke kanan bawah, Control C, Control C. Nah, lanjut.
itu tuh kita masukin aja langsung ctrl-v karena nama variabel yang saya gunakan itu terlalu panjang, jadi nggak kedetek di if use-nya. Nah, jadi kita harus mengubah variabelnya terlebih dahulu. Yang pertama ini kita menggunakan jumlah penduduk miskin yaitu JPM. Yang kedua itu RLS atau rata-rata lama sekolah. Dan yang ketiga yaitu TPT tingkat pengangguran pramuka. Oke. Nah, sebelum masuk ke pengujian uji asumsi klasik, kita perlu melakukan uji analisis regresi berganda dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak ngelakuin uji regresi berganda, itu kita nggak bisa menguji pengujian uji asumsi klasik. Karena dari pengujian asumsi klasik itu kita ngambil dari regresinya itu. Jadi kita harus meregresi terlebih dahulu. Itu pertama, kita pencet yang JPM, pencet kontrol, terus itu kita pencet yang TPT, terus itu kita pencet yang residu. Terus itu lepas kontrolnya kita pencet kanan, klik kanan, terus itu kita pencet open, terus itu kita pencet yang as equation. Terus itu yang C ini, huruf C ini kita pindah ke JPM, tengah-tengah JPM dan TPT. Tapi kalau kalian nggak mau pindah juga nggak apa-apa, itu nggak mempengaruhi apapun. Terus klik OK. Nah, bisa dilihat ini koefisiennya dan ini probabilitasnya. Nah, itu kita harus save dulu atau ganti nama dulu biar nggak ketukar dan biar bisa di copy langsung. Itu kita tulis regresi. Nah, oke. Terus tuh untuk kita melakukan uji normalitas di dalam pengujian uji asumsi klasik itu kita bisa kita harus mengopi dulu regresinya itu dengan cara objek terus copy objek. Nah, setelah di copy kita bisa langsung menguji itu dengan cara view, terus kita pencet yang residual diagnostik, itu kita pencet yang histogram normalitas. Nah, bisa dilihat di sini bahwa jar Quebera itu sebesar 0,002605 atau probabilitasnya itu sebesar 0,998698. Nah, kita save lagi, yaitu kita tulis normalitas. Nah, kita simpan. Kita tutup aja, terus kita melakukan multikolineritas. Itu caranya sama, kita objek, terus copy objeknya lagi, terus itu kita pencet view. Nah, karena uji normalitas ini menggunakan FVF, kita pencet yang koefisien diagnosis, itu tuh kita pencet yang variance inflation factor. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa chain FUF-nya itu untuk TPT dan RLS itu sama karena kalau misalnya variabel berganda itu pasti sama, yaitu sebesar 1,036234. Nah, kita kasih namanya lagi, tadi multicol. Oke. Nah, tutup lagi. Selanjutnya kita melakukan heterokedastisitas. Itu caranya masih sama, yaitu objek, terus tuh copy objek. Nah, kita pencet view, kita pencet yang di residual diagnosis, kita pencet yang heterokedasticity test. Nah, kan kita menggunakan text type-nya itu yang white. Terus oke. Nah, ini bisa dilihat bahwa probabilitas chi-square-nya itu sebesar 0,0568, terus tuh chi-square untuk scale explain itu sebesar 0,1175. Terus kita kasih nama lagi, nama hetero.
Oke. Nah, kita tutup lagi. Sekarang kita melakukan uji autokorelasi. Pertama kita pencet objek lagi, kita copy objek, kita view. Nah, kita pencet yang serial correlation LM. Nah, kita tetap ini nggak usah kita ubah, kita pencet oke. Nah, ini kita bisa tahu autokorelasinya. Oke, kita save lagi. Autokorelasi. Nah, oke. Nah, setelah melakukan pengujian autokorelasi ini, kita bisa mendapatkan regresinya, terus tuh uji normalitas, uji multikolineritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Nah, setelah kita melakukan pengujian itu, kita bisa langsung menganalisisnya, atau kita bisa langsung menginterpretasikannya di Word. Nah, ini saya sudah melakukan analisisnya. Kita bisa melihat untuk hasil uji normalitas itu nilai jarak Weberanya atau nilai probabilitasnya itu probabilitas dari jarak Weberanya itu sebesar 0,998698, yang dimana jika dilihat dari hasil pengolahan itu menggunakan eFuse itu nilai probabilitasnya itu lebih besar dari 0,05, maka nilai residunya bisa dikatakan terdistribusi normal. Nah, untuk hasil uji multikolineritas, kita bisa melihat FIF dari TPT dan lama sekolah itu tuh sebesar 1,036234, yang dimana jika dilihat dari hasil pengolahan menggunakan eFuse ini, uji multikolineritas itu dapat dilihat bahwa variabel rata-rata lama sekolah di tingkat pengangguran terbuka itu menunjukkan bahwa lebih kecil daripada 10, yang dimana bisa dikatakan bahwa tidak terdapat multikolineritas dalam model regresi ini. Nah, selanjutnya itu tentang uji heterokedastisitas, yang dimana probabilitas chi-square-nya itu sebesar 0,0568. Itu menunjukkan bahwa hasil pengolahan menggunakan eFuse ini itu OBS R square-nya dengan probabilitas chi-square sebesar 0,0568 itu lebih besar daripada 0,05. Nah, maka hal ini menyatakan bahwa tidak terdapat masalah heterokedastisitas dalam model regresi. Selanjutnya, hasil dari uji autokorelasi. Nah, hasil dari uji autokorelasi sendiri itu bahwa probabilitas chi-square itu sebesar 0,6958, yang dimana itu menunjukkan bahwa pengolahan ini atau pengujian autokorelasi dari eFuse itu menandakan bahwa lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi. Nah, selanjutnya yaitu hasil dari regresi, yang dimana hasil regresinya itu memiliki konstanta itu sebesar 267,7677. Nah, yang dimana bisa diinterpretasikan bahwa jika rata-rata lama sekolah dan tingkat pengangguran terbuka sama dengan 0, maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah sebesar 276,7677 atau dibulatkan menjadi 277 jiwa. Nah, untuk koefisien regresi parsial variabel rata-rata lama sekolah itu sebesar minus 27,58191, yang dimana
Jika rata-rata lama sekolah itu naik sebesar 1 tahun, maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah akan mengalami penurunan sebesar 27,58191 atau dibulatkan itu menjadi 28.000 jiwa. Sedangkan untuk koefisien regresi parsial variabel tingkat pengangguran terbuka itu sebesar 12,17665, yang dimana kita bisa menginterpretasikannya bahwa jika tingkat pengangguran terbuka naik sebesar 1%, maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah akan mengalami kenaikan sebesar 12,17665 atau bisa dibulatkan menjadi 12.000 jiwa. Nah, untuk adjust R-square-nya itu sebesar 0,18251, yang dimana di sini menjelaskan bahwa variabel bebas yaitu rata-rata lama sekolah dan tingkat pengangguran terbuka itu terdapat mempresentasikan variabel terikat. Nah, yaitu jumlah penduduk miskin sebesar 51,82% dan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model. Nah, dari hasil pengujian hipotesisnya sendiri untuk uji T itu kita dapat melihat bahwa uji T, koefisien regresi variabel rata-rata lama sekolah, itu misal H0, H0,2, beta 1 itu lebih besar sama dengan 0, itu artinya variabel RAS atau rata-rata lama sekolah itu tidak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap JPN atau jumlah penduduk miskin. Nah, kalau untuk HA-nya itu misalnya beta 1 itu kurang dari 0, maka itu berarti variabel RAS atau rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap JPN atau jumlah penduduk miskin, maaf. Nah, dengan alfa 0,05 dan jumlah data itu sebesar 36 yang saya gunakan. Nah, terus itu tuh TA-nya itu atau T tabelnya itu sebesar 1,688 dan T hitungnya itu sebesar minus 4,921295. Yang dimana kalau misalnya kita membuat grafiknya itu, maka bisa dilihat bahwa H0-nya itu diterima karena lebih kecil daripada T tabelnya. T hitungnya itu lebih kecil daripada T tabelnya, maka sehingga H0 itu bakal diterima. Untuk interpretasinya sendiri itu secara statistik, variabel rata-rata lama sekolah atau RLS itu menunjukkan nilai T sebesar TA atau T tabel itu sebesar 1,688 itu lebih besar dari nilai T hitung itu sebesar minus 4,921, yang dimana H0 itu diterima dan HA-nya itu ditolak, dimana rata-rata lama sekolah itu memiliki hubungan negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 dengan asumsi ceteris paribus. Nah, untuk uji T, korelasi regresi variabel tingkat pengangguran terbuka itu tuh H0 itu betanya kurang dari sama dengan 0 itu memiliki arti bahwa variabel RLS atau rata-rata lama sekolah itu tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap JPM atau jumlah penduduk miskin. Nah, sedangkan kalau untuk HA-nya itu beta 1 lebih besar dari 0, maka berarti bahwa variabel RLS atau rata-rata lama sekolah itu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap JPM atau jumlah penduduk miskin. Dengan alfa 0,05 dan data yang digunakan yaitu 36. Nah, untuk T tabel itu sebesar 1,66. Nah, T hitungnya itu sebesar 2,801965. Yang dimana jika kita membuat grafik, maka bisa dilihat bahwa T hitung itu diterima, maka H0 itu ditolak karena T hitung itu lebih besar daripada T tabel. Nah, untuk interpretasinya sendiri itu secara statistik, variabel tingkat pengangguran terbuka atau TPT itu menunjukkan nilai T tabel lebih kecil daripada T hitung, yaitu T tabelnya sebesar 1,688, sedangkan T hitung
hitungnya sebesar 2,8001. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa H0 itu ditolak dan HA-nya diterima, di mana tingkat pengangguran terbuka itu memiliki hubungan positif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 dengan asumsi ceteris paribus. Nah, selanjutnya untuk dari pengujian hipotesis itu terdapat pengujian F atau uji bersama-sama, yang dimana jika H0 itu beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0, artinya rata-rata lama sekolah dan tingkat pengangguran terbuka tidak secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021. Sedangkan untuk HA-nya itu beta 1 itu tidak sama dengan 0 atau beta 2 tidak sama dengan 0, maka artinya setidaknya itu ada salah satu dari variabel bebas, yaitu rata-rata lama sekolah dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021. Dengan alfa itu sebesar 0,05 dan datanya itu sebesar 36 dan F1-nya itu sebesar 2, F2-nya sebesar 33, yang dimana untuk F tabelnya itu sebesar 0,051373 dan F hitungnya itu sebesar 19,28806. Nah, jika kita menggunakan grafik, itu bisa dilihat bahwa H0-nya ditolak. Nah, dalam interpretasinya itu dari tabel di atas itu menunjukkan bahwa nilai F0 atau F hitung itu sebesar 19,288 itu lebih besar daripada F tabel, yaitu sebesar 0,0513, yang dimana ini menunjukkan bahwa H0 itu ditolak dan H-nya diterima. Itu berarti secara bersama-sama variabel rata-rata lama sekolah dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021. Nah, jadi sekian dari penjelasan pengolahan data yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.